salam Ojulus. Video ini dibuat untuk meningkatkan kesadaran dan mencegah kekerasan berbasis gender (KGB) online. Mari sama-sama mendukung gerakan pencegahan kekerasan berbasis gender online dan berikan informasi kepada teman-teman, saudara dan keluarga cara menghadapi kekerasan yang terjadi di media sosial. Sebelum pandemi COVID-19 berlangsung, situasi dan kondisi perempuan sudah berada dalam lingkaran kekerasan. Pandemi COVID-19 memperburuk situasi tersebut, bahkan kekerasan terhadap perempuan menimbulkan modus baru yang disebut sebagai suatu pandemi bayangan. Atau dalam bahasa internasional disebut shadow pandemic. Apakah itu shadow pandemic? Mari kita dengarkan keterangannya. We are in a double pandemic. Domestic violence abuses have only continued and increased in the age of COVID-19. Governments worldwide have imposed lockdowns to contain the virus, but those same restrictions have increased the risks associated with domestic violence, especially for women, children, and LGBTQ+ individuals. However, it's important to remember that domestic violence was unfortunately a global pandemic long before this outbreak. According to data collected by the United Nations, 243 million women and girls between the ages of 15 and 49 worldwide were subjected to sexual and physical violence by an intimate partner in the last 12 months. Today, rising numbers of sick people, unemployment, increased anxiety and financial stress, and a scarcity of resources have set the stage for an exacerbated domestic violence crisis. This could be me. It could be your sister. It could be your friend. These stories are not isolated to just one region of the world. So what can we do? As the Inter-American Commission on Human Rights and the United Nations have emphasized, countries and the private sector must incorporate a human rights and gender lens in their responses to COVID-19 to address this new reality. But most importantly, it starts in a broader sense, with education and empowerment, because as the proverb says, pandemi COVID-19 yang berlangsung lebih dari setahun membawa dampak besar bagi situasi dan kondisi perempuan, baik di dunia maupun di Indonesia. Sejak pandemi terjadi, kekerasan terhadap perempuan dan anak justru semakin meningkat. Bahkan, kekerasan berbasis gender secara online menjadi ancaman tersembunyi bagi perempuan dan anak saat ini. Teknologi hadir sebagai jalan keluar bagi manusia untuk tetap dapat bertahan hidup di masa pandemik. Semua kegiatan dilakukan melalui bantuan internet, dimulai dari belajar hingga bekerja secara online. Majunya teknologi dan banyaknya masyarakat yang beraktivitas dalam dunia online menimbulkan modus baru dalam tindakan kriminal, yaitu kekerasan berbasis gender online. Tindak pidana perdagangan orang atau eksploitasi anak mulai timbul dengan modus melalui digital dan online. Terbukti modus itu meningkat naik di masa pandemi. Inilah yang mau diedukasikan, sosialisasikan, dan informasikan kepada kita, masyarakat yang saat ini aktif menggunakan media sosial, untuk berhati-hati dan bijaksana. Ada 9 bentuk kekerasan seksual online. 1. Cyberhacking. Terjadi penggunaan teknologi secara ilegal dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi atau merusak reputasi korban. 2. Cyber harassment. Penggunaan teknologi untuk menghubungi, mengancam, atau menakuti korban. 3. Impersonation, penggunaan teknologi untuk mengambil identitas orang lain dengan tujuan mengakses informasi pribadi, mempermalukan, menghina korban, atau membuat dokumen palsu. 4. Cyber recruitment, penggunaan teknologi untuk memanipulasi korban sehingga tergiring ke dalam situasi yang merugikan dan berbahaya. 6. Malicious distribution, penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang merusak reputasi korban atau organisasi pembela hak-hak perempuan. 7. Revenge porn, dilakukan atas dasar motif balas dendam dengan menyebarkan video atau foto pornografi korban. 8. Sexting, pengiriman gambar atau video pornografi kepada korban. 9. Morphing, pengubahan suatu gambar atau video dengan tujuan merusak reputasi orang yang berada di video tersebut. Apa yang harus kita lakukan ketika menjadi korban KBGO? 1. Korban harus menyusun kronologi kasusnya untuk keperluan pelaporan. 2. Menyimpan barang bukti berupa tangkapan layar gambar atau percakapan, rekaman suara atau video. 3. Memutuskan komunikasi dengan pelaku apabila sudah cukup mengumpulkan bukti.
Sebagai tambahan, penting bagi korban untuk melakukan konsultasi psikologis dalam rangka memulihkan dan memperkuat korban selama melakukan proses pelaporan. 4. Pada tahap pelaporan ke jalur hukum, maka penting untuk melakukan pemetaan risiko. Pada tahap ini penting bagi korban dan pendampingnya memetakan opsi penyelesaian kasus dan risiko apa aja yang akan dihadapi. Misalnya apabila korban mengajukan laporan ke polisi, maka korban harus siap untuk berhadapan dengan proses interogasi yang cenderung melelahkan dan panjang. 5. Langkah selanjutnya adalah melaporkan pelaku ke platform digital terkait. Setelah itu, korban mengajukan kasus kepada aparat penegak hukum dengan menyertakan berkas bukti yang telah dikumpulkan. Nah, itu tadi beberapa bentuk kekerasan berbasis gender online, KBGO, dan langkah apa saja yang harus dilakukan ketika kita jadi salah satu korbannya.